Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para tulab dan talibat kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, ya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ittiba di jalan beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali, selamat berjumpa lagi kita di semester 2, ya, tahun ajaran 2020-2021. Ala kulli hal, ya, yang namanya pembelajaran secara online tentu tidak lebih baik daripada pembelajaran secara offline, karena yang namanya belajar ketika online itu tentu banyak sekali kekurangan dibandingkan dengan belajar offline atau tatap muka, ya, karena di sana lebih ada interaksi antara guru dengan siswa, dan juga guru juga bisa menyampaikan adab di dalam kelas dan seterusnya. Dan tentu saja, ya, mungkin, ya, daya tangkap pemahaman lebih baik ketika offline daripada pembelajaran secara online. Ala kulli hal, ini karena keadaan yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran online seperti di awal pandemi di semester 1, maka mau tidak mau, ya, kita tetap melanjutkan pembelajaran meskipun dengan cara online. Dan baiklah para thalibat dan tulab rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Ustaz sebutkan dan Ustaz sampaikan di semester 1 kemarin, bahwasannya pembahasan di kelas 11 itu di semester 1 adalah pembahasan hudud wal jinayat, dan juga nanti dan sekarang di semester 2 kita khusus membahas kitabun nikah. Nah, silakan kalian buka buku kalian Al-Wajiz, ya, di halaman 277, ya, Al-Wajiz di halaman 277, atau bisa dibuka PDF-nya, ya. Silahkan dibuka kitabnya Al-Wajiz, ya. Nanti akan Ustaz ambil dari tambahan lain dari kitab yang lain untuk tambahan pemahaman. Nah, kitabun nikah di sini dijelaskan langsung hukum, ya, langsung dijelaskan hukum nikah. Nah, tapi sebelum itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 5 pembahasan. Pertama, pengertian nikah itu sendiri apa, kemudian hukum nikahnya itu apa, rukun nikah, yang keempat syarat mempelai pria dan wanita, apa saja syarat-syarat bagi calon suami dan syarat-syarat bagi calon istri, begitu juga yang terakhir khitbah. Nah, taib, pertama pengertian nikah. Pengertian nikah secara bahasa yaitu ad-dhammu wal jam'u. Secara bahasa nikah itu ad-dhammu wal jam'u, artinya mengumpulkan, ya, mengumpulkan jadi satu, ad-dhammu wal jam'u. Karena, ya, yang awalnya 2 insan yang masing-masing hidup sendiri disatukan dalam ikatan pernikahan, hidup bersama. Nah, kemudian secara istilah apa itu akad nikah?
yaitu aqdun yatadamman ibahatu wad'in bilafdhin inkah. Nanti ada tang itu. Aqdun yatadammanu tangkangka. Abi boleh baca. ya. Boleh baca. Boleh. Ini baca. Kakak harus tekuk. Kakak harus tekuk. Ada di sini. Nah, ini pengertian nikah secara syariat. Aqdun yatadamman ibahatu wat'in. Dia sebuah akad ya, yatadamman. Dia sebuah akad yang mencakup ya, akad yang mengandung ibahah, pembolehan untuk melakukan jima'. Ya, hubungan jima' suami istri dengan lafaz inkah atau tazwij. Dengan akad itu dengan lafaz nikah atau dengan lafaz tazwij. Ya, maksudnya apa? Ankahtuka wa zawajtuka, kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan lafaz lain selain lafaz inkah atau lafaz tazwij. Au tarjamah, atau bolehkan dengan selain bahasa Arab, yaitu dengan bahasa lain ya, bahasa masing-masing, bahasa Indonesia ya, atau bahasa negara lain ya, terserah. Jadi yang paling afdal tentu nikah itu dengan menggunakan akadnya berbahasa Arab, dan boleh jika tidak berbahasa Arab dengan bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing ya, atau bahasa negara masing-masing dengan berbahasa Indonesia. Nah, yang penting dengan lafaz nikah ya, bukan dengan lafaz saya berikan anak saya, tidak, atau dengan lafaz saya hibahkan anak saya kepada Anda, tidak, tapi dengan lafaz nikah atau dengan lafaz tazwij. Nah, itu secara istilah ya, pengertian nikah. Nah, dalam bahasa Arab nikah itu mempunyai makna hakiki dan makna majazi. Ya, apa itu makna hakiki? Makna hakikinya yaitu nikah ya, akad. Ya, tapi kalau makna majazi, makna kiasannya adalah jima'. Ya, makna kiasannya adalah jima'. Jadi yang dimaksud nikah di sini adalah akad, ya, akdun. Makanya tadi di awal katakan akdun. Sebuah akad yang mengandung di sana pembolehan hubungan suami istri. Ya, dengan lafaz inkah atau lafaz tazwij, atau boleh dengan bahasa lain, ya, terjemah dari bahasa Arab tersebut. Baik, kemudian setelah itu kita hukum ya, hukum nikah. Hukum nikah itu yang paling utama, hukum asal nikah adalah mustahab, sunnah muakkadah. Maka di sini dijelaskan hukmuhu an-nikah min akadi sunan, min akadi sunanil mursalin. Pernikahan itu adalah sunnah yang paling ditekankan, sunnah-sunnah Rasul yang paling ditekankan, karena para nabi juga dulu menikah. Allah berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Nah, kemudian ada hadis lain, wa yukrah tarkuhu li ghairi udhrin, dan dimakruhkan menikah, dimakruhkan untuk tidak menikah tanpa uzur syar'i. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah tanpa uzur syar'i, maka itu hukumnya makruh. Hadisnya hadis Anas bin Malik dijelaskan, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwaj. Ini hadis yang cukup masyhur, yang mana saat itu ada 3 orang mendatangi rumah Nabi
ya mendatangi rumah Nabi, mendatangi rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada mereka bagaimana ibadahnya Nabi. Maka istri Nabi tadi mengabarkan kepada 3 orang tadi bagaimana ibadahnya Nabi yang luar biasa. Ya, maka 3 orang ini takjub ya dan terpana dengan kualitas ibadah Nabi sehingga mereka mengatakan aina nahnu min Rasulillah. Di mana posisi kita dibandingkan Rasul? Ya, ibadah kita kalah jauh. Jadi maksudnya ibadah kami ini kalah jauh dengan ibadah Nabi. Maka qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi tetap ibadahnya luar biasa. Maka salah satu orang di antara mereka berkata, karena ingin termotivasi dengan ibadah Nabi, ya termotivasi dengan ibadah Nabi, maka dia ingin beribadah lebih kuat lagi. Yang pertama mengatakan, saya akan sholat semalam suntuk, gak tidur. Dan yang kedua mengatakan, saya akan puasa setahun penuh dan tidak berbuka. Ya. Jadi puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, ini besok lagi puasa, jadi gak pernah berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi perempuan dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, ini mereka mengatakan demikian karena termotivasi dengan ibadah Nabi. Mereka ingin mengejar, ya, mereka ingin menyamai ibadah Nabi. Karena mereka berkata hal demikian, yang mana tiga-tiganya itu tidak boleh. Tidak boleh kita sholat semalaman suntuk, harus istirahat. Nabi juga istirahat. Nah, kemudian hal itu didengar sama Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Maka jawab mereka iya. Maka Nabi bersumpah, sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Nabi kan pernah berkata bahwasannya puasa yang bagus, yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Jadi nggak boleh puasa setahun setiap hari tanpa ada berbuka. Ya nggak boleh, itu terlarang. Kemudian aku juga sholat dan aku juga tidur. Nabi itu sholat malam plus tidur. Nabi itu tidurnya 3 kali sehari. Yang pertama ba'da isya, beliau tidur, kemudian bangun sepertiga malam untuk sholat, ya. Kemudian beliau tidur menjelang subuh. Ya, jadi setelah misalnya nih azan pertama, ya, atau fajar kadzib, tidur sampai menjelang subuh. Setelah sholat malam sekitar sisa 20 menit atau 15 menit menjelang azan subuh, beliau tidur. Ya, kemudian tidur lagi nanti yang ketiga menjelang zuhur, qailulah. Ya, menjelang zuhur beliau tidur qailulah sekitar jam 11, ya. Jadi Nabi itu tidur 3 kali sehari tapi tidak ada yang lama. Nah, jadi Nabi juga tidur. Nabi manusia biasa, butuh tidur karena manusia ini badannya butuh istirahat. Nah, kemudian aku juga aku juga menikahi wanita, ya. Kita tahu Nabi Muhammad mempunyai istri 9 atau 11. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan golonganku. Nah, wajibu 'alal qadir 'alaihi idza khashiya 'ala nafsi al-'anat. Wajib bagi dia menikah jika dia mampu untuk menikah, mempunyai nafkah, ya, mempunyai harta untuk hidup rumah tangga dan takut akan terjatuh kepada zina, maka bagi dia nikah itu wajib. Ya, maka bagi dia nikah itu wajib. Lianna zina haram wa kadzalika ma yuaddi ila, karena zina itu haram dan hal-hal yang menjurus kepada zina juga diharamkan. Ya, dan dia adalah muqaddimah zina, ya, seperti pacaran itu juga muqaddimah zina. Maka barang siapa yang takut terjatuh kepada hal-hal yang demikian, wajib bagi dia untuk menghindari dari perbuatan demikian. Fa in kana la yandafi'u illa bin nikah wajaba 'alaihi bidzalik. Wajaba 'alaihi dzalik. Jadi kalau dia mempunyai finansial yang cukup, kemudian fisik yang sehat, tidak impoten misalnya, dan dia khawatir akan terjatuh kepada perbuatan zina atau perbuatan yang diharamkan dalam syariat, maka bagi dia hukum nikah adalah wajib. Waman ajaza 'anin nikah wa huwa fihi raghibun. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, mungkin tidak mempunyai finansial yang cukup untuk kehidupan rumah tangga, atau mungkin mempunyai penyakit pada dirinya, ya, tapi dia pengen menikah, maka ya bagi dia berpuasa. Bagi dia berpuasa. Nah,
Hadis Nabi, qala lana an-nabiyyu ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mempunyai ba'ah, kemampuan untuk menikah, finansial maupun fisik, maka menikahlah. Maka menikah itu lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, maka puasa itu akan menjadi tameng baginya. Nah, ya. Jadi solusinya hanya ada satu, ya, berpuasa. Atau solusi lain, alihkan kegiatan kita menjadi kegiatan yang bermanfaat, sering olahraga, menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat supaya tidak kepikiran hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Nah, taib itu ya. Jadi kalau mau kita simpulkan, hukum nikah itu ada 5. Hukum nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama mustahab. Nikah itu hukumnya mustahab. Ini hukum asal. Bagi siapa yang mustahab? Bagi yang butuh menikah atau pengen menikah dan dia mempunyai finansial yang cukup, mempunyai fisik yang sehat, artinya siap lahir batin secara fisik dan juga finansial, dan dia juga ingin menikah, tapi dia tidak takut khawatir jatuh kepada hal-hal kemaksiatan, tidak khawatir jatuh kepada perzinahan misalnya, maka bagi dia mustahab. Ya, ada orang yang dia memang pengen menikah, mempunyai finansial yang cukup, fisik yang sehat, dan gak khawatir jatuh kepada perzinahan misalnya, maka bagi dia hukumnya mustahab, disunahkan. Nah, ada yang kedua khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilaful aula itu lebih baik dia tidak menikah. Ya, afdolnya dia tidak menikah. Contohnya orang yang butuh nikah, ya, butuh nikah tapi tidak mempunyai nafkah untuk pernikahan. Ya, tidak mempunyai nafkah untuk kehidupan rumah tangga, maka ini khilaful aula. Menyelisihi suatu yang lebih afdol. Lebih afdolnya dia jangan nikah dulu sampai dia mempunyai finansial dan fisik yang mumpuni. Ya. Nah, ini maka bagi orang inilah berpuasa. Ya, karena inilah solusi yang paling bagus untuk supaya tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga makruh. Ya, hukumnya makruh. Itu bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mempunyai nafkah. Tidak ingin menikah dan tidak mempunyai nafkah. Hukumnya makruh. Baik, beda dengan tadi, dia ingin menikah tapi enggak punya nafkah. Maka bagi dia hukumnya khilaful aula. Ya, bagi dia berpuasa. Karena ada hasad ingin menikah, tapi sayangnya enggak punya nafkah. Maka berpuasa bagi dia. Itu hukumnya khilaful aula. Dan yang ketiga itu makruh, enggak ingin menikah dan enggak punya finansial atau enggak punya nafkah. Nah, kemudian yang keempat wajib. Bagi siapa nikah itu wajib? Ya, bagi yang tadi ingin menikah dan mempunyai finansial yang cukup, fisik yang sehat, dan khawatir jatuh kepada perzinahan atau keharaman, maka wajib bagi dia nikah. Dan yang kelima haram. Nah, kapan nikah menjadi haram bagi seseorang? Yaitu kalau dia mengetahui kalau dirinya itu tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suami istri. Ya, dia paham dirinya ini nggak bakal mampu untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga, memenuhi hak sebagai suami istri, maka bagi dia saat itu haram hukumnya pernikahan. Karena kalau dia menikah nanti akan terjadi justru pernikahannya tidak menjadi sakinah mawaddah warahmah, bahkan mungkin akan terjadi kekisruhan dan mungkin juga menzolimi pasangannya. Nah, bagi dia hukum nikah adalah haram. Baik. Kemudian yang ketiga, rukun nikah. Nah, nikah itu rukunnya ada 5. Ya, yang pertama adalah zauj, ada calon mempelai pria, ya, suami. Kemudian ada zaujah, ada istri. Yang ketiga ada wali. Yang keempat ada 2 saksi. Dan yang kelima ada akad, sighah. Ya, saya ulangi, yang pertama ada suami, yang kedua ada istri, yang ketiga ada wali, dan yang keempat ada 2 saksi yang adil, dan kelima adalah sighah.
Kenapa tidak ada mahar? Mahar bukan rukun. Ya, mahar bukan bagian rukun dari nikah. Tetapi adalah mahar itu adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bentuk kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, yaitu rukun nikah. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Nah, tadi kan dijelaskan rukun nikah ada 5, diantaranya adalah suami dan istri. Kemudian maka dijelaskan di sini syarat ya, mempelai pria itu yang bagaimana sih? Ya, bagi para wanita, ya, bagaimana pasangan yang baik untuk dijadikan suami? Begitu pula bagi laki-laki, bagaimana pasangan yang baik untuk dijadikan istri. Di buku dijelaskan ayun nisa'i khair, wanita bagaimana yang baik untuk dinikahi. Man arada nikaha falyataharra minan nisa'i man tatawaffar fiha hadhihi as-sifat. Bila siapa yang ingin menikah, maka carilah wanita yang mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. 1. Antakuna dzata dinin, yang mempunyai agama yang baik. Ya, wanita tadi mempunyai agama yang baik. Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama lima liha wali hasabiha, karena hartanya, karena nasabnya, wali jamaliha, karena cantiknya, wali diniha, dan juga karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah wanita sesuai yang dengan agamanya yang baik, maka engkau akan beruntung. Taib. Jadi yang paling afdal adalah memilih pasangan dilihat dari agamanya. Tetapi tidaklah dipungkiri bagi laki-laki ketika memilih pasangan, mereka ingin mencari pasangan yang cantik. Karena memang di hadis disebutkan li jamaliha, wanita itu salah satu sebab dinikahi karena kecantikannya. Maka ulama menyarankan kepada pihak mempelai pria ketika akan menikahi seorang wanita, yang pertama ditanya cantiknya dulu, dilihat cantiknya dulu. Jika si mempelai wanita ini, calonnya ini cantik, kan makanya disunahkan bagi yang berniqab atau bercadar ketika khitbah, ya, ketika ta'aruf itu mereka si cewek ini harus memperlihatkan wajahnya kepada si mempelai atau yang mengkhitbah. Supaya apa? Supaya semakin menguatkan hati dia untuk menikahi si perempuan. Maka bagi mempelai, bagi laki-laki ketika ta'aruf atau nazar, khitbah, itu pertama dilihat cantiknya dulu. Ya, setelah dilihat cantiknya baru tanya agamanya. Kalau ternyata agamanya itu jelek, maka ditinggalkan. Maka di sini si keluarga wanita mengetahui bahwasannya lamaran laki-laki ini berhenti untuk melamar si perempuan bukan karena cantiknya saja, tapi karena agama perempuan ini kurang baik. Nah, ya, agamanya kurang baik. Jadi dia meninggalkan wanita bukan karena cantik atau tidak cantik, tapi karena agamanya kurang. Jangan kebalik. Jadi dilihat dulu agamanya bagus apa enggak. Ternyata agamanya bagus. Ya, tahu dari info-info yang dia dapatkan, ternyata wanita ini memang mempunyai agamanya yang baik. Tapi ternyata pas dilihat wajahnya nggak cantik, nggak jadi nikah. Maka di sini kan terkesan dia meninggalkan si wanita, tidak jadi menikahi si wanita gara-gara wajahnya. Maka yang lebih afdal tanya dulu, lihat dulu cantiknya, baru setelah itu lihat agamanya. Kalau agamanya baik maka kita menikahinya karena agamanya, tapi kalau agamanya buruk maka kita tinggalkan dia karena agamanya yang buruk. Yang kedua, antakuna bikran. Ya, yang gadis atau perawan, ya, illa antakuna lahu maslahah fi thaib li hadis Jabir bin Abdullah, kecuali kalau memang ada maslahat menikahi wanita yang sudah pernah menikah atau janda, ya, karena satu kasus jenis Jabir bin Abdullah, aku menikahi wanita di masa Nabi dan aku berjumpa dengan Nabi dan aku ceritakan aku telah menikah, ya. Faqala ya Jabir tazawwajta, Nabi berkata sama Jabir, bertanya, wahai Jabir, kau sudah menikah? Naam, iya, kata si Jabir. Maka Nabi bertanya lagi, dengan gadis atau dengan janda?
maka aku berkata dengan janda. Qala fahalla bikran tula'ibuha, kenapa tidak dengan gadis? Engkau bisa bermain-main dengan dia, mula'abah. Ya, qultu ya Rasulullah inni li akhawat. Ini alasan Jabir. Jabir menyampaikan alasan kenapa dia menikahi janda. Saya mempunyai banyak adik perempuan, maka aku takut ya antadkhula baini wa bainahunna. Maka aku khawatir jika aku menikah dengan wanita yang masih gadis, yaitu nanti hubungannya tidak harmonis dengan adik-adikku, ya. Qala fadzaka idzan, maka kalau begitu ya udah, alasanmu diterima, gitu ya. Innal mar'ah tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa 'alaika bidzatid din taribat yadak. Maka yang lebih afdal bagi laki-laki mencari wanita yang masih gadis, tapi kalau memang ada hajat di sana, kebutuhan, enggak masalah menikah dengan janda, enggak masalah. Antakuna waludan, yaitu walud ya, subur. Ya, kalau bisa dilihat ya, subur atau tidak, karena memang kan tujuan diantara inti tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Nabi bersabda, tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, nikahilah wanita yang wadud. Wadud itu yang penyayang, dan al-walud yang subur. Ya, yang subur artinya yang bisa mempunyai anak, gitu, ya. Tazawwajul wadudul walud, nikahilah wanita yang penyayang dan al-walud, yaitu yang bisa mempunyai anak, ya, yang tidak mandul lah intinya, ya, yang tidak mandul. Karena aku akan berbangga-bangga, ya, membangga-banggakan umatku yang banyak di hari kiamat. Nah, tambahan penjelasan yaitu di syurutuz zauj, ya, syurutuz zauj. Ini yang zaujah, taib. Kemudian ayu rijali khair, ya. Laki-laki bagaimana yang baik bagi wanita, maka harus diperhatikan. Lihat di sini, wa idza kana 'ala rajuli an yataharra minan nisa min wasfina. Jadi kalau laki-laki tadi sudah disebutkan wanita yang mana saja yang pantas untuk dinikahi. Fa inna 'ala waliyil mar'ah an yataharra li nikahiha ar-rajulus salih. Maka bagi si walinya perempuan itu untuk memilih laki-laki yang baik untuk si anak perempuannya, laki-laki yang soleh, sebagaimana hadis Abi Hatim Al-Muzani, Rasulullah bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu, jika datang seorang laki-laki, ya, jika datang laki-laki ke rumah kalian yang kalian suka agamanya, alias kalian melihat kalau pribadi orang ini saleh, baik agamanya dan bertanggung jawab tentunya, maka akhlaknya baik, maka nikahilah. Illa taf'alu, jika tidak kamu lakukan, maka akan dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi memang bagi ketika yang dilamar adalah seorang gadis, maka yang mempunyai tanggung jawab hak, ya, itu adalah si wali. Maka wali yang baik, wali yang soleh akan melihat calon suami dari anaknya itu adalah dipilih laki-laki yang memang baik agamanya. Untuk masalah harta itu nomor kedua, ya, memang pernikahan itu butuh dengan nafkah, tapi yang pertama dilihat adalah agamanya, ya, dilihat itu agamanya. Maka ketika kita lihat agamanya baik, bertanggung jawab, akhlaknya juga baik, maka bisa dijamin laki-laki ini tidak akan mungkin akan menyia-nyiakan anak kita. Bagi orang tua yang punya anak perempuan misalnya, maka jika laki-laki ini lihat agamanya baik, track recordnya baik, keluarganya, nasabnya pun baik, ya, dikenal dengan laki-laki yang bertanggung jawab, ya, takut kepada Allah dan Rasulnya, maka tentu meskipun penghasilannya tidak terlalu besar, kan yang penting ada nafkah, ya, dia mempunyai penghasilan. Masalah penghasilannya kecil atau besar itu urusan Allah, ya, yang memang Allah rezekikan kepada. Yang penting dia itu ada usaha, ada pekerjaan, dari pekerjaan yang halal untuk menafkahi anak istrinya, ya. Maka dengan begitu laki-laki ini, ya, jika datang ciri yang seperti ini, orang yang seperti ini ke rumah, maka
lebih bagus kita nikahkan dia dengan anak perempuan kita. Jika tidak, akan dikhawatirkan nanti anak kita mendapatkan orang yang justru lebih jelek daripada itu. Akan terjadi fitnah yang besar. Karena sekarang amat langka ya laki-laki yang dengan tipe demikian ya di zaman sekarang. Baik. Selanjutnya an-nadharu ilal makhtubah. Ya, an-nadharu ilal makhtubah. Ini khitbah ya. Ini nadhar ketika akan menikah. Wa man waqa'a fi qalbihi khitbata imra'atin syuri'a lahu an-nadhar. Siapa yang ingin mengkhitbah seorang wanita, maka hendaklah dia an-nadhar, melihat si perempuan tadi sebelum dia mengkhitbahnya. Ya, di hadis Muhammad bin Maslamah, aku telah mengkhitbah seorang wanita, maka aku bersembunyi darinya. Sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa dia sembunyi-sembunyi? Sampai aku bisa melihat kepadanya. Fi nakhlin laha. Ya, aku bisa melihat wajah si perempuan ini. Ya, aku bisa melihat bagaimana kelakuannya dan seterusnya. Baqilallahu ataf'al hadza wa anta sahiba Rasulillah. Apakah engkau melakukan hal itu padahal engkau sahabat Nabi? Jadi orang ini bertanya gara-gara mungkin beranggapan perbuatan si Muhammad bin Maslamah ini tidak baik. Faqala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin, jika Allah telah memberikan kecenderungan di hati seseorang untuk mengkhitbah seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat si perempuan tersebut. Jadi boleh nazarnya dengan sembunyi-sembunyi boleh. Maksudnya sembunyi tidak ngintip di rumah enggak, tapi misalnya lagi di sekolah atau lagi di mana gitu ya, dia ngikutin, pura-pura ngikutin, lihat di belakangnya kayak detektif gitulah. Ya, tujuannya ingin melihat wajah si perempuan atau melihat bagaimana sikap si perempuan. Ya, bagaimana sikap si perempuan. Nah, ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bukan ngintip di rumah, ini pelecehan, tidak. Tapi ngikutin, misalnya dia naik bis apa, ngikutin, kita ikutin. Kita pengen lihat bagaimana sikap dan kelakuan dia dari dekat. Tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, ini enggak masalah. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, ataitu Nabi, ya, aku pernah mendatangi Nabi, fadzakartu lahu imra'atan akhtabaha. Aku menyebutkan kepada Nabi wanita yang telah khitbah. Maka Nabi berkata, idhhab fandur ilaiha. Pergilah, lihatlah dia, fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma. Jadi yang namanya disuruh nazar supaya itu semakin menimbulkan kekuatan atau ketertarikan si laki-laki untuk semakin menikahi, untuk semakin kuat untuk menikahi si perempuan. Dengan melihat tadi kan dikasih, oh ternyata wanitanya ini cantik, maka hasrat dia untuk menikahi si perempuan itu semakin kuat. Ya, dan semakin akan memperkuat hubungan cinta mereka. Kan gitu. Jadi jangan sampai nikah tapi belum tahu bagaimana wajah istri kita. Dikhawatirkan pas udah nikah belum melihat wajah istrinya sejak khitbah, pas malam pertama dilihat wajahnya ternyata tidak membuat dia tertarik, maka ini kan akan membuat pernikahan tidak akan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, maka khawatir nanti akan terjadi perceraian. Ya. Nah, kemudian khitbah. Al-khitbah ya talabu zawad minal mar'ah bil wasilatil ma'rufah bainan nas, yaitu meminta untuk nikah kepada wanita dengan cara-cara yang diketahui oleh orang, cara-cara yang ma'ruf. Fa in hasalat muwafaqah fa hiya mujarrad wa'dun bizawad. Jadi kalau sudah tercapai kesepakatan, pihak walinya sudah setuju, si wanitanya pun setuju, maka ini hanya sebatas wa'dun, perjanjian pernikahan. Ya. La yahillu lil khatib biha syai'un minal makhtubah, ini di garis bawahin ya. Tidak halal bagi laki-laki yang mengkhitbah itu ya melakukan apapun kepada si perempuan karena statusnya masih haram. Statusnya cuman dia sudah dikhitbah, udah itu doang. Jangan mentang-mentang udah dikhitbah, udah
pasti nanti jadi sudah bakal nikah misalnya sebulan lagi, tapi statusnya itu ketika diterima khitbahnya statusnya masih wanita yang bukan halal baginya. Jadi nggak boleh dia berdua-duaan, pegangan tangan, nggak boleh. Sebagaimana yang terjadi sekarang kan, ya, lamaran. Ini siapa? Ini adalah tunangan atau tunangan. Kalau udah tunangan berarti boleh kemana-mana berduaan, jalan-jalan segala macam. Udah kayak suami istri. Enggak. Ini hanya wa'dun bizawad, hanya perjanjian pernikahan, belum akad nikah yang sah. Jadi jangan diapa-apain dulu. Bal tadhillu ajnabiyah, bahkan dia statusnya si perempuan tadi masih ajnabi, wanita asing bagi dia, sampai dia melakukan akad atasnya. Yang menghalalkan itu adalah akad. Kalau baru khitbah itu belum halal. Tolong dipahami di sini. Ya. Wala yahilu lil muslim an yakhtuba ala khitbati akhihi, dan tidak boleh seorang muslim mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Dari qauli Ibnu Umar, dari kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi melarang an yabi'a menjual sesuatu di atas jualan saudaranya, atau membeli sesuatu di atas jual beli di atas jual beli saudaranya. Wala yakhthub rajulu ala khitbati akhihi, dan tidak boleh mengkhitbah ya wanita yang sudah dikhitbah saudaranya sampai an yatrukal khatibu qablahu, sampai si mengkhitbah yang pertama membatalkan khitbahnya atau mengizinkan baginya untuk mengkhitbah. Ya, jadi kalau ada A dan si B, si A udah melamar, ya kemudian si A ini meninggalkan khitbah atau tidak jadi mengkhitbah wanita ini, maka barulah si B datang mengkhitbah. Atau si A mengatakan dia silakan khitbah, ya saya nggak jadi, ini juga diperbolehkan. Wala yahilu lahu khitbatul mu'taddah min talaqi raji'i. Nah, ini tidak boleh laki-laki itu mengkhitbah wanita yang statusnya masih talak raji'i. Apa talak raji'i? Itu masih talak 1 atau talak 2. Jadi statusnya dia masih perempuan yang masih dalam masa iddah, talak 1 dan talak 2. Kenapa? Karena statusnya si perempuan itu adalah masih istri dari suaminya yang pertama. Ya, karena kan dalam wanita selama masa iddah, karena talak 1 atau talak 2, statusnya masih istri suami yang mentalak dia sampai dia selesai dari masa iddah. Selama di masa iddah itu masih hak suaminya yang pertama. Jadi kalau suaminya ingin merujuk lagi, maka yang paling berhak adalah suaminya yang mentalak dia, karena itu adalah istrinya. Ya, ini enggak boleh. Kama la yajuzu at-tasrih bi khitbatil mu'taddah min talaqi ba'in aw wafati zaujin. Terus juga boleh menkhitbah dengan jelas tasrih kepada wanita yang masih dalam iddah talak ba'in atau karena ditinggal mati suaminya. Talak ba'in itu ya tolak yang sudah talak 3 tapi dia masih dalam masa iddah, maka di situ tidak boleh mengkhitbah dengan cara yang sharih, yang jelas. Ya, saya mau mengkhitbah kamu, jangan, tapi boleh dengan cara sindiran. Sungguh beruntung laki-laki yang bisa menikah denganmu. Ini kan contoh sindiran. Ya, atau yang ditinggal mati suaminya. Ya, yang tinggal mati suami. Jadi perinciannya, kalau dia masih masa iddah talak raji'i, enggak boleh dikhitbah, baik dengan cara yang sharih maupun dengan cara kinayah. Tapi kalau dia wanita yang ditinggal suami gara-gara talak 3 atau ditinggal mati suami, maka di situ hanya boleh mengkhitbah dengan cara sindiran, kinayah. Ya, disindir. Yang menunjukkan kalau kita pengen mengkhitbah dia nanti setelah selesai masa iddahnya. Tidak boleh dengan cara yang sharih. Ya qaulihi wala ba'sa bit ta'rid, ini tidak mengapa dengan ta'rid, kinayah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, alangkah beruntungnya laki-laki yang bisa menikah denganmu, dan yang semisalnya. Ya qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa bagi kalian untuk aradtum, ya ta'rid, mengkhitbah wanita dengan cara ta'rid, au aknantum fi anfusikum, atau kalian simpan dalam hati kalian. Nah, jadi inilah ya yang bisa Ustaz sampaikan di pembahasan pertemuan kita yang pertama
pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa bertanya langsung lewat Ustadz via WA. Nah, barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.